bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus 2021. Resminya itu tahun 2013. 2013. Lagu apa yang paling berkesan di hati Mas sebagai personil Black Rock Dog? Yang paling berkesan mungkin yang paling diingat ya, karena kami kemarin barusan bikin single baru berbahasa Indonesia. Yang lagunya itu terinspirasi dari keseharian kami yang babak belur diajar pandemi. Ya itu. Yang judulnya apa? Nyala Lentera judulnya. Terus kalau kita lihat Black Rock Dog ini kan juga ada di industri musik ya. Menurut Mas pengaruh apa ya Mas ya? Nggak hanya ekonomi aja, bahkan mungkin juga ada efek sosialnya juga ya. PPKM ini punya pengaruh apa di orang-orang yang ada di kegiatan industri musik ini? Iya, tentunya mungkin band-band yang menggantungkan penghasilannya dari bermain musik ya pastinya sangat-sangat terganggu, karena kan banyak sekali konser yang dibatalkan, terus banyak sekali gig-gigs yang juga batal terlaksana ya karena adanya pandemi ini. Apa arti sebuah gigs untuk Black Rock Dog itu apa? Wah, gigs punya itu nilai apa? Kenapa kok benar-benar ayo kita nge-gigs gitu? Iya, karena gigs itu kan salah satu arena bagi kami, salah satu arena untuk menyampaikan gagasan, terus bertukar pikiran, bertukar cerita sama kawan-kawan lain yang pelaku-pelaku musik, pelaku-pelaku skena yang dari kota lain maupun dari kota sendiri kayak gitu. Di Sidoarjo ini gimana sih? Apa yang terjadi di masyarakat itu? Yang Mas lihat sendiri bahwa oh ini loh harusnya nggak gini, ada nggak kayak gitu, perasaan kayak gitu, bahwa brengsek sekali nih, kok kayak gini gitu, ada nggak perasaan kayak gitu? Iya, tentunya mungkin ini juga dirasakan banyak orang ya, dampak PPKM itu seperti apa gitu kan, terutama mereka-mereka yang penghasilannya harian gitu kan, pasti sangat-sangat terdampak sekali gitu kan. Tapi justru itu kayak semakin meyakinkan kami bahwa dari dulu emang kami nggak butuh campur tangan pemerintah sepertinya gitu loh. Adanya ya otoritas gitulah gitu ya. Kan selain pemerintah gitu. Seharusnya gitu Mas, seharusnya ya. Seharusnya seperti itu gitu. Cuman ya yang terjadi, yang kami rasakan selama ini pun sebelum PPKM ini ada, kami nggak merasakan kehadiran negara atau pemerintah di hajat hidup kami, di banyak orang gitu. Kami nggak pernah merasakan itu juga sih. Jadi ya absen, memang mereka sering absen dengan peran-peran itu gitu. When some people around seems like spare, the dancing and the started tells. Selamat datang di Lingkaran Live Station Volume 5. And please welcome Teenagers!
Berjumpa lagi di Lingkaran Live Session Volume 6. And please welcome Coach World. Lingkaran Studio ini udah berapa lama di Sidoarjo? Lingkaran Studio kalau tahun ini tahun ke-16. Kalau dari sisi rame apa enggaknya penghasilan antara PPKM sama sebelum pandemi? Sebelum pandemi sampai sekarang ya, sampai hari ini alhamdulillah pengaruhnya baru seminggu terakhir. Kalau awal-awal pandemi itu awalnya memang kita takutnya dalam artian ngaruh, tapi saya udahlah buka aja lah, nggak ada masalah. Akhirnya ya alhamdulillah sampai seminggu terakhir ini akhirnya baru kerasa berkurangnya. Di bidang, kalau saya bilang ini kan juga salah satunya seni ya. Ya. Pelaku usaha di bidang seni ini pernah nggak diajak diskusi sama pemerintah yang sekarang, bupati atau pemerintah setempat? Enggak. Solusi untuk PPKM? Enggak pernah sama sekali. Enggak ada undangan, enggak ada, ya maksudnya ayo gimana yuk diskusi, apa solusi yang dicari, kan mesti dicari kan, solusi itu pasti ada ya. Tapi sampai hari ini belum ada. Belum. Bansos ini senjata utama bukan sih sebagai pemulih ekonomi di Sidoarjo? Gitu? Enggak lah. Enggak, ya gimana? Bayar listrik ikut siapa? Bayar air ikut siapa kalau cuma bansos? Kan gitu. Bansosnya kena enggak ke sasarannya ke benar-benar yang membutuhkan. Datanya aja nggak akurat. Saya yakin data nggak ada akurat di Indonesia ini. Karena filing data di Indonesia pasti nggak ada yang benar. Apa? Ya saya rasa ke Bapak Bupati lah, sudahlah. Apa ya, PPKM ini saya mau ngomong nggak ada fungsinya itu ya, memang nggak ada fungsinya. Penutupan jalan yang malah menumpuk di mana-mana, jadinya menyusahkan rakyat. Apa ya, saya bingung. Pokoknya intinya kalau pemerintah ini saya masih belum percaya lah dalam soal penanganan ini semua. Solusinya soalnya bingung saya kalau ngomong soal ini. Pokoknya intinya ini semua menurut saya kok belum menyentuh, dalam artian ya tidak menyelesaikan masalah. Saya Pak Idun, punya band namanya Teenagers dan Koteka Istirisan. Saya pendatang di sini mulai dari 2013 ada di Lingkaran Studio. Apa sih arti acara musik itu sendiri buat pemuda Sidoarjo? Apa yang mau Teenagers sampaikan ke pemuda lewat lagunya Mas itu? Apa sih arti musik ini gitu? Walaupun ini PPKM ini. Sebenarnya banyak, perspektifnya banyak ya. Iya. Kalau saya pribadi, musik ya buat media saja. Apa yang mau disampaikan ke khalayak lebih luas dengan jembatannya si musik itu tadi yang dikemas dalam versi grup itu tadi. Kabut Malam ini Karang Taruna apa pemuda sing nganggur ngumpul nongkrong? Oh iya. Karang Taruna. Komunitas Kabut Malam ini organisasi non pemerintahan. Jadi dia komunitas independen. Yang jelas komunitas ini banyak berkegiatan untuk sosial dan yang awal jelasnya literasi, yaitu. Latar belakang terbentuknya Kabut Malam, ceritanya Mas awalnya. Oh ceritanya ya, awalnya itu kita sering kumpul malam-malam, banyak diskusi, banyak berdialog dengan warga, dan tentunya kita merasakan keadaan yang ada di sekeliling kita. Ya kebetulan kita bertempat di Desa Banjar Kemantren kayak gitu. Jadi apa yang kita soroti nggak jauh-jauh dari lingkungan desa. Nah dari situ kita akhirnya memutuskan atau menyepakati untuk membuat yang namanya komunitas Kabut Malam, karena kita anggap lembaga-lembaga yang ada ini tidak cukup untuk merepresentasikan apa yang diinginkan oleh sebagian warga, dan terutama di kalangan muda-mudinya kayak gitu. Di keadaan yang saat ini sebenarnya kita banyak merancang itu kegiatan untuk anak-anak. Salah satunya ada lomba mewarnai, terus ada kegiatan dongeng, dan juga kita adakan semacam dolanan-dolanan tradisional atau kita sebut liga dolanan kayak gitu. Yang itu
kita buat, kebetulan di sini juga ada kafe, tapi ya warung saja nih Mas, cuma disebut kafe cek rodok keren. Jadi di situ tidak hanya orang nongkrong ngopi, jadi ada kegiatan bermasyarakat, terutama untuk anak-anak kecil kita lakukan pendampingan dolanan. Karena apa? Dengan adanya kegiatan bermain, minimal mereka ini melakukan interaksi, pola rasa, dan yang terutama mereka menjadi pelaku dalam kegiatan bermain, sehingga ada nuansa yang dia rasakan dan dia punya imajinasi tentang lingkungan kampung. Artinya anak yang waktu ingatannya paling tajam itu kan di waktu usia yang relatif kecil ya. Jadi kita upayakan, karena kita mengajak pada generasi-generasi sebelumnya, banyak yang apatis dengan desa, itu hak, karena lingkungan juga membentuk. Tapi bagaimana kita membentuk generasi selanjutnya ini biar punya kebanggaan dan akhirnya punya kepedulian terhadap lingkungan dulu, minimal lingkungan sekitar. Kita nggak kelancipen atau nggak kelandepen ya untuk membahasakan yang lain-lain atau yang lebih luas. Cuman informasi yang dari luar juga kita serap, artinya ini buat perbandingan ketika ada isu-isu yang baru kayak gitu. Artinya kita juga selalu membuat formula dan berdiskusi dengan teman-teman yang ada di sini, yang ada di komunitas. Yang jelas kita adakan kegiatan bermain itu setiap hari di sanggar sini. Setiap hari bisa kita pandu, bisa juga teman-teman bermain secara mandiri di sini. Yang sering ya sekitan itu, bahasanya hide and seek gitu. Kalau menurut Mas di Sidoarjo sendiri, Pemkot Sidoarjo itu sudah punya solusi nggak terhadap masalah ini? Kalau di Sidoarjo sih kebetulan ya kita di Kecamatan Buduran sebenarnya berdekatan ya, tapi untuk info-info itu solusi banyak ya, berseliweran maksudnya di media sosial. Tapi faktanya kita juga nggak merasakan dari Pemkab itu apa yang sudah dilakukan, apalagi ada kabar yang belum kita lihat sih secara detail. Artinya selama misalkan masa PPKM entah atau apa namanya karantina atau apa itu, kebutuhan pokoknya dijamin. Tapi kita lihat masyarakat yang di sini yang isoman itu juga melakukan swasembada sendiri kayak gitu. Yang jelas yang kita upayakan, kita bahasanya ini Mas, ono pemerintah kan, pemerintah itu podo ae. Yang penting kita ini terus berkarya, minimal membantu sekeliling dan terus membuat yang namanya keadaan ini harus lebih baik, meskipun apa ya di media sosial terus kita dihujani informasi-informasi yang bisa dikatakan membingungkan, apalagi orang yang di kampung kan. Ketika nanti ngobrol bisa dapat sumber ini gini, sumber dari A gini, sumber dari B gini, bersinggungan ujung-ujungnya ki tambah iso tukaran karena sumber yang berbeda. Nah, kita ambil jalan yang di tengah. Bagaimana kita adakan terus kegiatan kayak gitu aja, biar mereka sedikit banyak nggak mengkonsumsi informasi-informasi yang bisa merusak pikiran. Kita tahu bahwa solusi pemerintah terdekat itu adalah bansos. Ya. Sepercaya apakah Mas terhadap bansos ini, bahwa bansos itu senjata utama untuk mengurangi dampak PPKM ini? Senjata utama apa? Mas, pendapat Mas tentang itu gimana? Kalau bansos itu kan dari pemerintah ya. Artinya itu yang digaung-gaungkan bisa menyelamatkan keadaan yang katanya darurat ini dan dibilang darurat kayak gitu. Itu solusi dari pemerintah. Yang jelas di statement awal itu ya ada dan tidak adanya pemerintah, kita yang jelas menitik beratkan atau menggarisbawahi bahwa warga sendiri harus bisa mandiri atau berdikari kayak gitu. Itu menjadi solusi bagi kita. Kebetulan kita ada program juga yang namanya Kabut Malam Berbagi kayak gitu. Nah, karena ini kita juga habis melakukan banyak pembangunan, jadi kita masih nggalang dana, dan nanti kita juga akan ulangi lagi kegiatan yang pernah kita lakukan, yaitu membantu warga misalkan membagi sembako kayak gitu. Dan kita juga ada juga pasar gratis yang ini juga terinspirasi dari teman-teman literasi, komunitas literasi yang ada di Sidoarjo kayak gitu.
Jadi kalau di kita ini dari warga kita kembalikan ke warga. Dari mana nih Dedek? Pak, pedagang asli Sidoarjo apa enggak? Asli Jawa Barat, cuman saya udah domisili Sidoarjo. Iya, udah. Apa namanya, selama PPKM ini pengaruh nggak Pak pendapat sama pendapatannya Bapak? Yang saya rasa emang pengaruh lah. Pengaruhnya gimana istilahnya, pembeli itu mengurang lah, gitu istilahnya. Jadi menurun, pendapatannya itu menurun. Lebih dari 50% turunnya, gitu. Bapak di Sidoarjo sudah sejak tahun berapa? Saya pokoknya di Sidoarjo sini tuh 17 tahun. Tahu. Iya, Sudah pernah dapat bansos apa belum Pak? belum, Belum pernah Pak? belum pernah. Belum pernah dapat bansos. Iya. Iya. Terus menurut Bapak PPKM ini gimana sih di Sidoarjo? Aman nggak gitu? Atau jangan-jangan Bapak menolak PPKM? Ya kalau buat saya emang istilahnya ya aman sih aman. Tapi ya kalau bisa istilahnya ya jangan sampai ya iya, untuk penghasilan saya gitu istilahnya menurun gitu loh Dek. Gitu ya. Jadi kalau bisa lah jangan sampai menurun di penghasilan. Soalnya gimana? Dampaknya kan ke keluarga gitu. Iya. Bapak di Sidoarjo ini, kalau Bapak bertemu Bupati langsung, apa yang mau Bapak sampaikan ke beliau? Ya mungkin saya minta tolonglah istilahnya masyarakat kecil, saya istilahnya pedagang kecil, tolonglah diusahakan gimana caranya supaya kita bisa berjalan dengan sesuai dengan penghasilannya gitu. Saya minta paling. Pak, minta pesan semangat ke pedagang lain. Apa yang mau Bapak sampaikan ke pedagang lain biar lebih semangat? Ya pokoknya istilahnya sama pedagang-pedagang lain itu kita istilahnya supayanya kompak gitu ya. Istilahnya supaya kompak kita istilahnya ajukan untuk kita istilahnya bisa berusaha semaksimal mungkin untuk kawan-kawan kita ya. Oke, luar biasa. Makasih Pak. Oke Yudek, ya Allah. Di Pang Bacot ini singkatan atau kepanjangan dari Pang Baca Tulis Kolektif. Walaupun di awal ada kata nama Pang, cuman di balik Pang Bacot ini banyak orang-orang yang nggak punya background dari katakanlah anak-anak Pang. Juga ada ibu rumah tangga, ada mahasiswa, ada pegawai swasta juga. Bahkan ada juga yang buruh, katakanlah buruh seperti itu. Teman-teman juga mungkin yang biasanya ngelapak di pinggir-pinggir jalan atau yang biasanya diskusi-diskusi sampai tengah malam di warung-warung, di kafe-kafe itu sangat-sangat terganggu dan terhambat. Bingungnya adalah kenapa diskusi itu berbatas jam, tapi mufakat para pemangku kebijakan itu nggak berbatas jam. Itu fuck off bullshit. Semua kegiatan sangat-sangat tidak bisa dilaksanakan, tertunda ya, mungkin tertunda, tapi kita harus memutar otak, memutar biaya lagi karena adanya PPKM. Karena pemerintah nggak tahu bagaimana cara kita membuat suatu gigs dengan biaya kolektif sendiri, dengan uang keringat kita sendiri, dengan gotong royong itu tadi. Wah, gigs. Apa arti sebuah gigs untuk anak Pang? Kalau menurut saya pribadi, gigs untuk saya, kita bisa mengumpulkan jejaring pertemanan dari luar kota, kita bisa menyampaikan aspirasi kita melalui lagu-lagu kita atau di gigs, dan mungkin kita bisa berkampanye tentang isu-isu yang ada di sekitar lingkungan kita dengan kita mengadakan gigs itu tadi. Sing sampai rasakan sebagai warga Sidoarjo. Dampak PPKM saya sebagai warga Sidoarjo sangat-sangat berdampak ya. Apalagi banyak jalan yang ditutup. Ini nggak masuk akal. Jalan ditutup itu gunanya untuk apa?
kita mengakses jalan tikus pun masih bisa dan kita muter-muter itu masih bisa. Kenapa kok jalan-jalan besar saja yang ditutup? Harapan sampean dalam kacamata sampean sendiri, PPKM itu harusnya gimana sih? Sampai harapan sampean ini harusnya. PPKM ini menurut saya pribadi seharusnya merata dalam artian jangan hanya mementingkan orang-orang kaya ataupun pejabat-pejabat ya. Soalnya masyarakat Indonesia ini ada yang menengah ke bawah, itu juga harus dipikirkan. Karena orang-orang yang kehilangan pekerjaannya, karena PPKM kan pemerintah jarang ada yang memikirkan hal seperti itu. Yang penting PPKM. Dari komunitas kecil bergerak itu sejarahnya dan latar belakangnya gimana? Coba ceritain. Mungkin awal mulanya bermula dari awal-awal pandemi tahun-tahun lalu ya. Ketika mengumpulkan keresahan-keresahan kami juga terkait bagaimana kebijakan pemerintah terkait menanggapi pandemi ini. Kemudian kami ada ide nih untuk mengumpulkan teman-teman juga, menggiring juga untuk ayo nih kita bantu penyintas COVID ataupun yang terdampak secara langsung untuk pekerjaannya seperti pekerja jalanan, kita bantu menyuplai untuk bahan pangan dan sembako. Seperti itu sih awal mulanya, kejadiannya seperti itu. Terus untuk program ada beberapa sub program, diantaranya program pangan, program pendidikan, program kesehatan, dan program isu-isu lingkungan. Di program pangan kita sudah melakukan beberapa program, yaitu posko pangan. Posko pangan ialah suatu program yang kita mendistribusikan program bagi para orang yang terdampak pandemi dari tahun lalu sudah mungkin ribuan paket sembako sudah kami terdistribusikan sampai hari ini juga. Di paket pendidikan seperti biaya sekolah anak-anak yatim piatu dan kurang mampu. Di kesehatan kita juga banyak pasien-pasien yang kita bantu juga, seperti sakit-sakit kanker dan lainnya kita juga bantu untuk operasi dan biaya-biaya penunjang lainnya. Apa latar belakang sebaliknya? Kenapa kok bisa gitu? Padahal kan harusnya itu sebenarnya tugas pemerintah loh, rakyat miskin dipelihara negara. Kenapa kok bisa kayak gitu? Jadi kita membuat hashtag bantu rakyat kuat itu ya emang ya itu fungsi kita gitu. Kita sama-sama warga sih Mas, kita sama-sama warga Sidoarjo. Kita berusaha peduli terhadap sesama kita. Jadi ya nyatanya PPKM ini malah menimbulkan kerugian yang sangat fatal di lintas sektoral gitu, bahwa PPKM ini hanya bicara soal vaksinasi, PPKM hanya bicara soal penyekatan jalan, tapi tidak menawarkan solusi sama sekali. Artinya seperti pangan, bagaimana pendidikan hari ini, bagaimana kesehatan hari ini. Di sektor kesehatan pun buktinya banyak rumah sakit yang penuh. Bahkan anak-anak dampingan di kecil bergerak banyak yang meninggal, ada banyak yang harus pulang, ada yang kritis hari ini, ada yang kekurangan oksigen hari ini, regulator dan sebagainya. Nah, seharusnya di sektor kesehatan rumah sakit darurat itu perlu. Di sektor pekerjaan sekarang banyak warga Sidoarjo yang dirumahkan, sedangkan mereka harus tetap hidup. Nah, itu bagaimana gitu loh. Nah, itu sih. Jadi kita melihat PPKM tidak menawarkan solusi sama sekali gitu. Nah, itu yang kita sayangkan. Maka kecil berusaha membantu untuk warga tetap kuat, warga tetap bisa hidup, warga tetap bisa berjualan, berusaha dengan apa yang kita lakukan semampu kita. Bergerak untuk Sidoarjo. Sebelum PPKM kita sudah melakukan kegiatan sih Mas, kayak ada di pendidikan, pangan, sama kesehatan. Tapi kita fokusnya bicara ke pangan aja ya Mas ya. Iya. Jadi pangan ini kita udah melakukan program posko pangan gratis, yang mana start itu udah mulai dari sejak awal pandemi ya Mas ya. Sejak awal pandemi kita berkumpul
bagaimana kita menyusun rencana agar menciptakan solusi, bukan menciptakan masalah baru. Ya, kita itu bicaranya kan gini Mas, bagaimana kita menciptakan solusi bukan masalah baru seperti ya kalau disekat-sekat gini apa sih Mas manfaatnya ya? Bukannya tambah masyarakat itu tambah diam di rumah saja, tapi kan tambah berkerumun sebenarnya kalau kita bicara tentang prokesnya. Bansos ini dikatakan sesuatu pemerintah peduli masyarakat. Peduli masyarakat apa pencitraan pemerintah untuk masyarakat. Soalnya sebagian orang tidak dapat bansos. Dan jujur ya, aku ada cerita kalau di Sidoarjo itu di Kedung Peluk, ya benar, di Kedung Peluk, yaitu desa. Sempat aku waktu itu ada mahasiswa yang mengadakan kegiatan sosial di posisi pandemi. Nah, yang bikin saya kaget adalah ketika itu masyarakat di situ itu yang mana katanya dapat bansos, ternyata nggak dapat, sama sekali nggak dapat, dan sampai mereka itu capek ngomong sama kepala desanya. Intinya kayak gitu. Kalau menurutku bansos itu apa ya? Bahasanya itu hanya memberikan suatu ketenangan untuk masyarakat, tapi tidak memberikan opsi untuk masyarakat. Gitu loh. Bahasanya cuma nggak tenang aja, tapi secara implementasinya ya nggak panik, itu intinya. Karena ya nggak pernah terrealisasikan, nggak pernah. Kalau apa yang ingin Bapak sampaikan Pak, selaku juga pelaku UMKM di Sidoarjo sendiri? Sebenarnya gini, untuk Bapak Bupati yang baru ya, sekarang kan Bapak Bupati Mudelor, kayak gitu, Bapak Bupati yang baru, di situ sebenarnya ini masih muda, saya sama orangnya juga seumuran, tapi di satu sisi saya nggak bisa menyalahkan Bupati yang baru ya dalam terkait kebijakan dan sebagainya, cuman orang-orang di sekitarnya yang bermain dari dulu, itu harus dihilangkan dulu. Karena apa? Kalau ini orang nggak dihilangkan dulu akan bisa mempengaruhi. Karena Pemda, Pemkab, pemerintah manapun, ketika ada oknum-oknum yang mempengaruhi ini tadi tidak dihilangkan, maka di situ akan bisa mempengaruhi pemimpin yang baru. Gitu. Jadi kalau kemarin saya habis ketemu Gus Mudelor di Momentum ini, dia sambang ke sini ngelihat PPKM apakah sudah diimplementasikan dengan baik atau tidak. Jujur, kata beliau itu bagus, baik, dan sebagainya. Cuma Gus Mudelor ini, Bupati yang baru ini menekan pada bahwasannya UMKM itu nggak boleh mati. UMKM itu harus buka. Tapi kebijakan pusat ini yang bikin kasarannya, kita itu kadang nggak bisa ngapa-ngapain. Di satu sisi, ternyata diimplementasikan di sini beberapa aparatur dan sebagainya, termasuk Gus Mudelor dan ini, ya sempat sih kayak dia bilang PPKM itu boleh buka, tapi dibatasi jam sampai jam 8. Tidak boleh ada dine-in tapi take away kayak gitu. Nah, sebenarnya masyarakat itu aja dikasih stres, aja dikasih sumpek. Sebenarnya penyakit paling utama itu kudu virusnya. Tapi apa? Orang nggak punya uang. Iku sih nggak ada penyakit, jadi imunnya turun, down, buyar. Teman-teman UKM yang lagi survive di PPKM di Sidoarjo khususnya Pak, kan juga buat pedagang-pedagang kecil juga, biar apa ya, maksudnya kita saling menguatkan gitu. Nah, pesan-pesan buat teman-teman UKM. Di sini tuh di Kafling DPR itu sebenarnya sudah ada kayak ketua himpunan dan wakil himpunan pengusaha Kafling DPR. Mereka itu juga memberikan suatu win-win solution. Jadi win-win solutionnya itu boleh buka, take away, dine-in pun sampai jam 5. Tapi setelah jam 5, take away sampai jam 8, kayak gitu. Sebenarnya tapi pada akhirnya mereka banyak yang tutup. Karena apa? Kayak maling-malingan. Jadi dikit banyaknya buka pokoknya jam 4 ya, jam 3 gitu sudah diobrak polisi. Akhirnya masalah, akhirnya gegeran dan sebagainya. Lah mereka akhirnya gak kelem gegeran, ditutup KB. Nah sebenarnya satu sih untuk semua pengusaha dan sebagainya.
Yang kamu bicarakan itu adalah usaha itu ada dua, berani ambil resiko. Ambil resiko itu apa? Kamu kuat mental sebagai pengusaha. Mentalnya kayak gimana pun. Nah, mental itu kamu latih dengan kamu belajar ketika pemerintah memberikan kebijakan, maka kamu harus pelajari per pasal dan per juntonya. Per poinnya itu juga kamu harus pahami. Itu gitu. Nah, itu ambil resikonya. Jadi kasarannya jangan pernah kamu takut untuk ambil resiko, ya berani ambil resiko dong. Ambil resiko ya kamu ya caranya ya harus berani mental, berani melawan, berani ikut tapi melawannya dengan santun. Itu pertama. Kedua, baca peluang. Ini pandemi nih, PPKM nih, pembatasan nih. Wah, ini kok akhirnya kok gini, ekonomi turun dan sebagainya. Sebenarnya ini dampak loh, dampak bagus loh. Maknanya bagus. Apa? Bermainlah digital market. Digital market itu keren. Kalau memang kalian paham, maka di situ usaha apapun kalian nggak akan merosot. Bahasanya apa? Tergantung kalian punya pola pikir inovatif sama ibaratnya kreatif aja, baru bisa pakai gitu. Itu intinya.